Saya dari Jawa Tengah. Jujur mas, saya kalau suruh ngerosting orang sebagai orang Jawa nggak enakan, sumpah. Kenapa? Karena orang Jawa itu ya terkenal halus, ramah, baik, nggak ada jahat-jahatnya. Ini kalaupun ada orang Jawa yang jahat itu pasti cuma seorang Joko. Nggak usah dilanjutin ya. Saya nggak mau kepala saya ditembak, nggak mau saya. Oke, kalau ditembak saya langsung mati nggak apa-apa. Ini kalau saya ditembak jawabannya kita temenan aja ya. Masa udah mati ketiban tresno? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan yang kedua, saya disuruh ngerosting Yami. Ya Allah, kenal aja nggak siapa ini orang. Siapa? Sampai saya akhirnya bang searching di Google. Saya ketik Yami, yang keluar apa? Aplikasi resep makanan. Kok bisa? Kok bisa ada orang bikin nama terinspirasi dari bumbu-bumbu dapur? Aku curiga jangan-jangan nama family dia juga aneh-aneh tuh. Mungkin ada yang namanya sedap ya, sange dan gak beradab. Ada yang namanya mantap, mantannya cantik, rambutnya gak beratap, pacaran sama gelandangan. Ya. Dan aku sampai sempat minta tolong sama manajerku buat nyari informasi tentang mas-mas ini. Manajerku tanya sama manajernya dia ngejawab kalau dia nggak kenal sama pemain stand up-nya sendiri. Kok bisa? Mbak, halo, manajer sebelah. Ini konsep nyari pemain itu kenal dulu. Kapasitasnya gimana? Terus di bidang apa? Enggak ujung-ujung diambil. Ini ibaratnya kayak sampah loh. Ini kalau misalkan pemulung ada lewat di pinggir jalan terus lihat barang nganggur, masukin ke karung. Enggak gitu. Atau jangan-jangan manajernya bingung, ya kan? Nyari pemain roasting nggak dapet. Dia stres, keluar rumah, pergi ke mall, masuk ke daerah spot perbelanjaan, bumbu dapur, wah dan kowas nih pasti dimasak jadi rasanya yummy, diambil. Kok bisa tiba-tiba benda mati dijadiin peserta? Yummy, kok bisa? Udah gitu dijadiin peserta malah suren. Ya Allah, pemain gitu kok melawan saya sama mas-mas Jawa aja takut, gimana mau lawan rezim pemerintahan? Setakut itunya. Jujur bang, saya lebih milih ngerosting 3 orang ini, kayak Mas Manca, Bocil Kematian, sama Mas Jack, karena lebih apple to apple gitu. Ada faktanya, kayak Manca misal, kayaknya dia itu ngelawak, suka ngelawak, tapi suka marah-marah juga. Ini kan kontradiksi, ngelawak tapi marah-marah. Karena pelawak itu nggak boleh baper Mas Manca, nggak boleh marah-marah. Kalau mau marah-marah jangan jadi pelawak, jadi Arya Wiguna. Demi Tuhan subur. Bocil Kematian juga ya Allah, serem banget ini. Saya kalau ngerosting dia malaikat, kayak ngerosting malaikat Israel tapi versi mini ya. Ini kalau punchline-nya nggak kena, nyawaku yang kena. Tapi katanya Bocil Kematian ini selain ngelawak dia juga suka nyanyi. Meskipun false ya kan. Ya tapi nggak apa, mungkin menurut dia itu keren. Kalau justru menurutku dia itu pengambilan adanya udah dapet, pengambilan nafas juga udah dapet, tinggal pengambilan nyawa aja nih yang belum. Mau kapan Bocil Kematian ambil nyawa sendiri aja juga nggak apa-apa ini. Kalau Mas Jack, waduh ini berat mas. Kalau seru ngerosting Mas Jack berat, founder. Takutnya kalau nilaiku dikurangi. Satu-satunya yang aku sukai dari Mas Jack adalah selain juri roasting, dia juga satu-satunya orang yang namanya ada di setiap lagu dangdut. Ada itu. Kenapa kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit Jack? ada itu. Lah saya ini suruh ngerosting Yami gimana gitu. Ngerosting orang Yami ini gimana? Yami. Rasanya enak, agak lembut tapi bau tokek. Ini jatuhnya bukan ngerosting malah review makanan. Dan terakhir aja teman-teman, aku baru dapat fakta kalau barusan Yami ini ternyata cabul. Udah cabul, sukanya nyari cewek di aplikasi tapi cewek-cewek kaya. Ya ampun, wong lanang kok materialistis mas. Kalau pengen nyari yang kaya jangan di aplikasi mas, di gedung DPR. Itu nggak cuma kaya tapi brengsek juga. Jadi di situ sampean bisa belajar kalau jodoh adalah cerminan diri sendiri. Itu saja, terima kasih, selamat malam, saya Juang.